914051024 dari THPB. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan peran mahasiswa dalam mengelola good governance. Nah, kalian tahu nggak sih good governance itu apa? Jadi, good governance merupakan tata kelola sistem pemerintahan yang baik dan penggambaran pola hubungan antar elemen pemerintah dan hasil pemerintahan yang berkaitan dengan dampak positif bagi masyarakat itu sendiri. Nah, kalian tahu nggak sih, mahasiswa ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan good governance. Ternyata ada 3 peran yang dimiliki mahasiswa untuk mewujudkan good governance. Nah, ada apa aja? Yang pertama yaitu agent of change. Mahasiswa dituntut untuk berpikir positif dan responsif terhadap lingkungan sekitar untuk melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua ada agent of control. Mahasiswa dituntut untuk berperan sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap sebagai keputusan yang menyangkut hajat orang banyak. Nah, yang ketiga ada iron stock. Nah, yang kita ketahui, mahasiswa merupakan aset yang paling penting untuk masa depan bangsa Indonesia. Jadi, mahasiswa diharapkan menjadi generasi yang memiliki kemampuan dan intelektual serta moralitas yang tinggi untuk masa depan bangsa itu sendiri. Kalian ingat nggak? Pak Soekarno pernah bilang gini, berikan saya 10 pemuda, maka saya akan merubah seluruh dunia. Tapi, di balik 3 peran penting dalam mengelola atau mewujudkan good governance itu, ada saja hambatan yang dirasakan oleh mahasiswa untuk tidak melaksanakan apa yang dikategorikan 3 peran tersebut. Nah, apa aja sih penghambat dalam mahasiswa itu sendiri? Yaitu yang pertama, tidak adanya minat atau kesadaran dari mahasiswa itu sendiri untuk melakukan suatu perubahan. Atau seperti misalnya mahasiswa yang diam saja atau tidak ikut berkontribusi dalam suatu organisasi di lingkungan kampus tersebut. Yang kedua, tidak peduli. Nah, sikap yang seperti ini itu dapat menghambat mahasiswa dalam mewujudkan good governance itu. Seperti tidak ingin tahu tentang apa yang terjadi dan tidak mau peka terhadap apa yang dirasakan oleh orang sekitar. Nah, yang ketiga yaitu mahasiswa tidak mau ikut bersosialisasi atau tidak mau mencari ilmu, pengetahuan tentang hal di luar sana atau masalah-masalah yang terjadi. Itu dapat menjadi penghambat mahasiswa dalam mewujudkan good governance. Yang keempat adalah kurang percaya diri. Nah, mahasiswa seperti ini itu merupakan mahasiswa yang ingin mencari tahu atau ingin peduli dengan hal-hal tersebut, tapi dia tidak percaya diri karena berpikiran dalam masa dia itu, saya tidak bisa melakukan apa-apa dan apabila saya dapat, maka saya tidak akan dihargai. Pikiran seperti itu dapat mengubah mindset kita bahwa kita tidak bisa melakukan suatu perubahan yang lebih baik untuk mewujudkan good governance. Nah, solusi dari penghambat peran tersebut yaitu bisa yang pertama, memperbanyak teman dan sosialisasi ke kegiatan organisasi-organisasi di kampus untuk menjadi peran aktif dan tidak menjadi mahasiswa yang kupu-kupu atau kuliah pulang. Yang kedua yaitu cobalah berpikir untuk lebih menghargai atau bersikap empati terhadap masalah-masalah di lingkungan sekitar kita, sehingga kita bisa berpikiran kita mahasiswa ternyata ada peran penting di balik itu semua. Dan yang ketiga itu bersikap adil terhadap sesama. Itu sangat penting dilakukan dalam sikap mahasiswa itu sendiri. Dan yang keempat, tidak kalah pentingnya yaitu niatkan dalam hati bahwa kita harus bisa menjadi mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang memiliki kemampuan intelektual dan moralitas yang tinggi sehingga kita bisa dapat berguna dalam masyarakat. Jadi semuanya, marilah kita sebagai mahasiswa, mari kita tingkatkan organisasi-organisasi atau memperbanyak sosialisasi di luar sana untuk dapat mengeluarkan aspirasi atau pendapat kita sebagai mahasiswa terhadap sistem pemerintahan di Indonesia sendiri. Jadi sekian video yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.